00 itu pakai air panas. Ya, kalau mau ngetes ilmu silakan. Ya, mau tes kekuatan, kekebalan tubuh ya. Jangan coba-coba pakai air panas, apalagi air yang masih mendidih. Jangan ya. Air anget boleh ya, silakan kalau pakai air anget. Kalau misalkan nggak kuat dingin, mau pakai air anget boleh rebus dulu ya. Nah, habis mandi ibu ngapain lagi? Ya, ngambil Al-Quran, terus sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat? Sholat tahajud ya 2 salaman. 2 kali salam, berarti 4 rakaat. Kalau sholat hajat saya biasa laksanakan 2 salaman juga, tapi yang pertama baca surat Al-Ikhlasnya 10, yang kedua 20. Habis itu yang salaman yang kedua, yang ketiga rakaat pertama 30, yang itu 40. Saya udah biasa dilaksanakan tengah malam. Habis sholat terus rangkaian terus sholat taubat ya. Sholat taubat terus witir, tutup witir. Tutupnya berapa rakaat witir? Witir kadang-kadang 1 rakaat, kadang-kadang 3. Oh, tergantung suasana hati. Apa tergantung hari? Mau buru-buru baca Quran. Oh ya udah, baca Quran ibu udah sanggup berapa juz sampai matahari terbit? Enggak sampai matahari terbit, Pak. Sampai? Setelah punya centong sekarang kan kalau ngantuk enggak bisa dipaksain. Ya. Udah ngantuk kan geletak sendiri. Saya pakai Siapa yang geletak sendiri? Pakai centong. Ya kalau saking ngantuknya kita enggak bisa maksain loh. Oke. Enggak bisa tahan-tahan. Sekarang ada centong, saya minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, jangan ngantuk pakai centong gini-gini. Centongnya digosok-gosok mata ibu? Iya, diusap-usap. Kan kata Pak Haji boleh pakai remason. Pakai remason gila, nanti langsung pingsan deh, nggak bisa melek, nggak bisa baca Quran. Oke, intinya ibu baca Quran paling banyak berapa juz tiap malam? Banyak 7 juz. Pak. Pernah tembus sampai 7 juz? Sampai setengah 4. Sampai setengah 4. Tidur paling sampai jam dikit, 6. Paling dikit berapa juz? Paling dikit ya 1-2 juz aja. Kalau datang ngantuk saya nggak bisa. Paling dikit 1 juz. Paling Terus, banyak 7 juz. Ibu belum pernah 12 juz sampai matahari terbit? Belum, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Nggak bisa maksa. Oke. Jadi sebelum ibu ketemu RDAY, hobi baca Quran nggak tiap malam? Hobi tiap malam, tiap berapa siang. Banyak? Kalau selain dari hataman, saya rutinnya baca Yasin sehari 4 kali, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, nggak ketinggalan. Ya, surat Al-Kahfi atau surat yang surat panjang yang di juz 30. Ini kalau tadarus ya, selain dari itu ya sempatnya hatam tadarusan gitu loh. Hatamnya berapa lama sekali, Bu? Kadang-kadang seminggu, kadang 2 minggu gitu. Sebelum ke RDAY. Sebelum ke RDAY. Setelah ke RDAY. Setelah ke RDAY kalau itu hatam Quran nggak ada peningkatan ya. Maksudnya? Itu aja. Soalnya sekarang ditimpa dengan ilmu pamungkas yang sangat hebat ya. Apa tuh? Sholat taubat. Sama ucap syukur alhamdulillah. Saya bukan hanya 9 kali 9, saya ladenin jalankan 10.000 sehari saya jalankan. Kan kata Pak Haji 999 kali 27. Berarti totalnya hampir 27.000. Iya, saya udah laksanakin 10.000 sehari pokoknya. Oh, ibu baru 10.000. Kata Pak Haji ya lebih manjur, lebih afdol. Namanya lebih bagus kalau lebih gitu loh, nggak pakai perhitungan, nggak pakai tasbih. Ya. Jadi ibu juga melakukan sholat taubat tadi sampai 67 kali. Alhamdulillah. 67 kali sholat taubat itu sama dengan 67 kali salam. Iya, kali 7 kan jadi 114 Fatihah ya. Saya ngikutin pertama ya harus dianjurkan 67 bukan 114, Bu. 60 aja udah 120. Oh iya. Jadi 134. 134 betul. Rakaat dalam sehari semalam. Betul. Itu ibu ngelakuinnya jam berapa atau kapan? Melaksanakannya saya pas kesini kan ketiduran, gak ikut pencerahan, sama temen juga nggak dibangunin. Bablas tuh di masjid. Temennya nggak bangunin. Kurang ngajar emang temennya tuh. Bener-bener kurang asem tuh. Iya udah gitu,
Kenapa saya nggak dibangunin? Baru pada turun dapat centong sama lembaran itu. Iya. Nah, pada pakai lembaran itu nggak juga dibilangin maunya saya. Nih Bu, Ibu nggak ikut pencerahan nih ada Titipin. ada ilmu baru gitu ya. Sifat 18. Terangin gitu loh. Enggak itu mah. Kurang asam tuh. Kurang asam, kurang garam, kurang asam, kurang ajar lah. Udah gitu besoknya ikut ini dapat lembaran itu. Dapet. Baru nih saya bilang, nih Ibu kemarin dapat ini kan, kenapa nggak mau kasih tahu saya? Lembaran ini yang dimaksud Ibu nih, sifat 18 nih. Iya. Oh, Ibu juara satu mana, Bu? Paling juara satu mana? Ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, apa semuanya Ibu nih ada di Ibu semua? Ada di Ibu semua. Paling itu sedih gitu. Paling juara satu Ya, Ibu sedih. Ya sedihnya ya Allah sebagai orang tua saya mau jalankan ibadah istiqomah dengan pegang proporsi buka yayasan ke sono sini saya tausiah tiap hari dengan kumpulan dengan anggota NU. Tiba-tiba anak saya membutuhkan itu. Cuman saya ingat di Al-Quran itu jaga keluargamu dari api neraka. Nah saya sadar ya mungkin saya daripada keluar-keluar dengan masyarakat dengan umat yang lain ya udah lebih baik mungkin tugas dari Allah tuh saya jaga keluarga paling utama kan biar ketahuan ibadahnya seperti apa atau keadaan. Iya. Nah gitu saya menyadari. Oke, pertanyaan terakhir saya. Setelah hampir 2 tahun Ibu ketemu RDAY ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya Ibu, Juni 2023 kan? Tahu RDAY? Belum. Tahu RDAY kapan? 2023 tuh saya datang ke anak saya ninggalin profesi saya. Oh, Ibu tahu RDAY kapan? Tapi langsung laksanain ilmu inget nenek saya. Iya, pertanyaan saya, Ibu tahu RDAY kapan? Tahun-tahun ini sih Pak. Tahun 2025? 2004. 2024? 2003 juga akhir dari. Ya benar mana ini? Ya 2003 akhir. 2023 akhir Ya, Ibu tahu RDAY. Datang pertama kali ke sini masih ingat nggak? Kapan? Saya nggak ingat Pak. Setelah ada Mbak mengundang saya. Mbak mengundang Ibu. Oke, jadi pertanyaannya Ibu sekarang sudah berapa kali datang ke sini? Aduh nggak terhitung saya. Nggak terhitung. Nah, betul saya salut kagum untuk sholat berjamaah, bantu doa anak yatim, juga ketemu Pak Haji dengan tambah-tambah ilmu. Ini kan datang sekali 2 kali nggak nyambung Pak ilmunya. datang sekali 2 kali belum nyambung Iya, ilmunya. nggak nyambung. Kenapa Ibu belum nyambung ilmunya? Ya karena banyak kan pertama saya ini aja dikasih mic. Saya sambil megang dokumen yayasan, saya terangkan apa adanya keluhan saya. Oke. Saya mau itu punya yayasan cita-cita sama almarhum, tapi Allah kehendak lain. Itu saya ditinggalin warisan sekitar 30 M Pak di tangan orang. Tanah saya udah ke tangan orang. Jadinya kata Pak Haji, ya udah ditulis namanya, diselipin katanya di selangkangan. Apakah Ibu sebelum ke RDAY sering ikut doa dan ijab bersama anak-anak yatim di luar sana? Luar sana emang saya punya anak yatim. Oh, Ibu punya yayasan anak yatim. yatim piatu Pak. Oh, berapa banyak? Yang ngundang, banyak yang datang. Berapa banyak? Saya punya 30. 30 anak yatim. Iya. Oke, berarti memang Ibu nih ibu yayasan. Jadi orang kalau minta doanya anak yatim, terserang COVID ya Pak ya, pada datang bawa snacknya, bawa biayanya untuk itu, datang ke masjid karena saya nerusin masjid sama aula punya orang tua wakaf, jadi saya terusin. Tapi rumah saya udah suratnya udah ke tangan orang. Nah saya lagi di Jakarta tuh bawa alat-alat tuh sampai 2 truk situ. Oke, jadi Ibu bersyukur nggak setelah ketemu RDAY Ibu ada peningkatan kualitas ibadah? Apalagi bersyukur ada, banget. iya kita harus banyak syukur kan dari Al-Quran surat Ibrahim ya. La in syakartum la azidanakum wa la ada bila sadid. Kalau kita banyak bersyukur Allah akan tambah kenikmatan. Tapi kalau kita kufur, arah enggak nerima dengan Allah uji, ya kita malah dapat apa namanya? Neraka jahanam yang sangat pedih. Nah ya. Itu saya ambil hikmahnya ini adalah ilmu diucapkan alhamdulillah tuh terus saya bangkit untuk banyak bersyukur gitu loh. Iya. Dan kejadian anak saya ini bisa ngomong anaknya saya enggak tertekan ngurus cucu. Alhamdulillah saya sehingga bisa rutin ke RDAY, bisa jalanin aktivitas lagi gitu Pak ya.
bawa proposal gitu, nemuin bos-bos sama teman-teman aja. Cuman bilang ke Pak Haji, sini saya nggodain proposal, ada yang nawarin katanya bikin proposal buat ajuin ke luar negeri, dapatnya miliaran. Yayasan Uswatun Hasanah tempat saya dulu ngajar di situ. Oke, sip. Kata Pak Haji nggak boleh. Udah saya sampai sekarang nggak dirangkai lagi itu proposal. Bawa proposal juga ke sini, hilang tuh Pak, dijemur di situ. Jadi kata Pak Haji nggak usah. Ya udah saya nurutin guru ya. Mungkin guru. Ada rezeki dari yang lain. Namanya betul. Kan gunain proposal tuh kan minta-minta ya. Dengan kemampuan Allah akan memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Nggak capek mesti kita sono sini. Betul. Ya saya proposal disimpan, nggak digunain. Tapi kemarin setelah saya dikasih mic lagi, suruh buka masker, ada yang nelpon kata Pak Haji mau dikasih 1 miliar. Tuh saya antara percaya dan enggak gitu kan. Saya pakai masker, pakai cadar ini bukan ya, kemarin kita terdesak kena COVID. Tapi modal utama saya, cita-cita saya dulu kan guru saya di pesantren ya, uminya pakai cadar nutup aurat terus. Saya bilang saya mau seperti istri guru saya. Pas saya punya suami TNI, ya anggota TNI dua-duanya. Saya bilang sama suami, katanya bapak kan masih dinas mah, enggak di alam rame ini kita enggak. Ya, orang kan asing gitu ya, kecuali kalau di khusus di pondok. Pada tidur semua tuh Bu. Nah udah wafat suami itu yang ninggalin warisan 30 M. Saya punya suami lagi ABRI, masih dinas. Oke, Bu, nanti ceritanya Ibu lanjutkan lagi setelah sholat tahajud ya, karena ini banyak sekali yang pengen testimoni ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Susan ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya masih grogi karena ya pikiran saya masih bergelombang gitu ya Pak ya. Bergelombang. Iya. Mudah-mudahan dengan kita banyak syukur dan sholat taubat gitu ya, Allah mengampuni dosa kita. Katanya kan doa terhalang dengan dosa. Mudah-mudahan dilaksanakan. Saya sampai 67 salaman. Mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik. Amin. Gitu. Oke. Berhubung Ibu testimoninya tidak terlalu menarik, jadi uang bibitnya ini buat saya. Iya, nggak menarik ya Pak. Ya rasanya banyak grogi dan nggak dikeluarkan masalah saya yang udah terkabul. Enggak Bu, bercanda Bu. Aduh, Ibu ntar saya dikira kurang asem. Oke, nih buat Ibu nih ya, disimpan baik-baik ya Bu ya, selipin di BH kalau bisa ya kan. Sekali lagi tepuk tangan buat Neng Susan.